Bentar Pak, saya settingnya ya, sebentar. Oh ya, iya Pak. Sudah, monggo bisa. Bisa saya mulai ya? Silakan Bu Aza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Cluster Material Science dan Engineering. Dan ini adalah webinar series yang keempat. Oh maaf, yang ke-8 ya, sudah ke-8. Nah, webinar kali ini kita akan temanya adalah tentang nanoscale. Jadi nanoscale material dan juga nanoscale characterization. Bersama saya sore hari ini sudah ada dua pembicara yang luar biasa. Saya akan perkenalkan satu persatu dulu. Pembicara yang pertama, beliau ini adalah seorang senior research fellow dari Nanyang Technology University sejak tahun 2017. Beliau ini mendapatkan gelar Bachelor of Engineering pada bidang Materials Engineering dari Nanyang Technology University juga pada tahun 2001 hingga 2005. Kemudian melanjutkan PhD di universitas yang sama dengan Departemen Material Science dan Engineering dan lulus pada 2010. Kemudian beliau juga sempat menjadi project officer pada Singapore and MIT Alliance, kemudian sempat mengenyam postdoctoral associate pada 2013-2017 di Singapore MIT Alliance for Research and Technology. So, jadi beliau ini bukan orang Singapura ya, meskipun sudah lama sekali di Singapura dan mungkin lebih pasti berbahasa Singapura dengan logat Melayu daripada logat Indonesia. Beliau adalah Dr. Imade Rico. Oke, kemudian pembicara kita yang kedua yaitu dari ITS. Beliau adalah senior lecturer dari Departemen Material dan Metallurgical ITS. Untuk pendidikan, beliau memperoleh PhD dari Wollongong University, Australia, kemudian memperoleh Master Science dari National Taiwan University of Science and Technology pada tahun 2007, dan beliau memperoleh gelar BSc dari Institut Teknologi 10 November pada tahun 2022. Oke, jadi beliau berdua, Dr. Imade Rico dan Dr. Lukman Nurohim, ini beliau sama-sama mendedikasikan risetnya untuk di bidang nanomaterial. Dr. Imade Rico ini nanomaterialnya lebih kepada semikonduktor, petrologi, dan juga material karakterisasi. Untuk yang Dr. Lukman, ini beliau lebih ke bidang baterai, jadi nanostructure untuk energy storage. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, yaitu topik yang pertama yang akan disampaikan oleh pembicara pertama adalah mengenai karakterisasi nanoscale dari semikonduktor ke gunung api. Ini saya juga sangat penasaran sekali, nanti isinya apa sih hubungannya semikonduktor ke gunung api. Nanti ini akan dikupas tuntas oleh Dr. Imade. Kemudian untuk topik yang kedua, yaitu Tailoring Nanostructure Morphology of Electrode for Enhanced Electrochemical Performance of Lithium-ion Baterai yang akan disampaikan oleh Dr. Lukman Nurohim dari ITS. Jadi materialnya ini sangat menarik sekali. Untuk webinar kali ini kita akan bersama dengan beliau berdua selama kurang lebih 1 jam, 2 jam ke depan. Jadi nanti untuk masing-masing pembicara nanti dipersilahkan memberikan materinya selama 45 menit, kemudian diikuti dengan diskusi dan juga tanya jawab dengan peserta, gitu ya. Without any further ado, mari kita saksikan, di TV ya, saksikan kuliah dari Dr. Rico, panggilan gaulnya ya. Jadi Dr. Rico ini bisa kita saksikan
sangat awet muda sekali ya, masih kelihatan umur 20-an. Saya juga kaget gitu kan melihat fotonya, terus kemudian melihat CV-nya kok aduh masih sangat muda sekali, tapi kok oh ternyata memang awet muda, jiwa mudanya sangat luar biasa ya. Oke, kami persilahkan Dr. Riko untuk memberikan materi tentang nanoscale characterization dari semikonduktor hingga gunung api. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Dia. Oke, gimana ini? Saya share screen saya dulu ya. Bisa dilihat? Belum. Belum ya? Bentar ya. Ini saya pindah. Bentar ya. Share. Apakah sudah bisa dilihat? Belum, Pak Riko. Belum ya? Pak Riko. Oke, bentar ya. Oke, salah window. Ini sudah mulai. Saya sudah ya? Ya. Sudah. Oke. Sekarang? Ya, sudah sangat jelas. Sudah, oke. Oke, terima kasih Mbak Dia. Perkenalannya berbusa-busa sekali. Jadi GR. Anyway, kali ini saya bakal coba hubungin satu hal yang menghubungkan antara karakterisasi dari semikonduktor sampai gunung api, terutama di skala nanometer scale. Oke, saat ini saya sedang bekerja di Asian School of Environment di Nanyang Technological University, di mana ini adalah sekolah lingkungan atau environment yang menawarkan program dari S1 sampai S3. Program S1-nya meliputi Bachelor in Science and Environmental Earth Science System, juga Bachelor Science in Public Policy and Global Affairs. Ada juga option untuk S1 sebagai minor degree, yaitu minor in Environmental Sustainability. Sedangkan untuk S3-nya, ini tergantung kesediaan dana riset juga topik dari pembimbingnya. Lebih lengkapnya saya taruh linknya di sini kalau ada yang tertarik. Kemudian saya juga fellow di Earth Observatory Singapore, yaitu singkatannya EOS. EOS adalah badan riset tentang Earth Science yang berada dalam NTU. Jadi EOS ini termasuk yang autonomous research center, di mana artinya dia punya budget sendiri dan bisa melakukan risetnya sendiri tanpa ada pengaruh dari university. Cuman ditempatkan dalam NTU. Oke. Nah, oke, lanjut ke topik yang saya mau ceritakan sedikit hari ini. Jadi di sini saya tampilkan dua gambar, sebelah kiri yaitu gambar transmission electron microscope dari indium gallium nitride, yang ini hasil dari kerja saya sebelumnya di SmartList. SmartList adalah suatu badan riset kolaborasi antara Singapura dan MIT. Dan yang sebelah kanan adalah micrograph dari transmission electron microscopy micrograph dari paraxin crystal yang punya satu struktur kecil yang namanya exsolution lamellae. Jadi di dua hal ini berasal dari dua hal yang berbeda, dan untuk saat ini saya bakal cerita apa yang kita bisa ketahui dari hal tersebut. Oke, yang bagian kiri dulu ya. So, bagian kiri ini adalah sampel dari LED. Jadi mungkin secara umum kita kenal LED seperti kayak gini, kayak pentol korek yang bisa menyala kalau kita kasih bias di elektrodnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, di dalam tersebut ada elektrod yang jauh lebih besar daripada LED-nya.
di mana chipnya itu cukup kecil. Dan saya tertarik yang lebih kecil lagi, chipnya ini. Di sini saya tunjukkan satu struktur LED yang udah dikasih bias, jadi dia menyala biru. Dan yang lebih saya tertarik lagi adalah bagian kecilnya. Di sebelah kiri ini adalah gambar penampang melintang dari struktur LED ini. Oke. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, ini berasal dari kristal yang keluar dari letusan gunung berapi. Dari kristal tersebut, kita mungkin ukurannya nggak terlalu besar, cuman saya melihat lebih kecil lagi di dalamnya, di dalam core itu strukturnya seperti apa. Nah, apa yang kita bakal tahu dari hal ini, bakal saya jelaskan di selanjutnya. Sekarang saya mau fokus ke bagian paling yang kiri dulu, yang semiconductor. Jadi struktur dari LED ini saya gambarkan sebagai skematik di sebelah kanan ini, yang basically terdiri dari P-GaN, yaitu satu gallium nitride semiconductor yang majority carrier-nya hole, kemudian N-GaN, yaitu majority carrier-nya gallium nitride yang majority carrier-nya adalah elektron. Nah, kemudian di antara kedua lapis semiconductor tersebut biasanya ditaruh indium gallium nitride, yaitu quantum well. Jadi dalam hal ini kita punya 5 tumpuk quantum well yang selang-seling antara indium gallium nitride dan gallium nitride. Oke. Jadi seandainya apa yang terjadi kalau kita kasih bias antara dua elektrod tersebut, maka kita bakal dapat photo emission, electrophoto emission. Jadi carrier yang kita supply dari baterai seperti contoh ini bakal recombine majority carrier dari hole dari P side bakal recombine dengan majority carrier dari N side. Dan kelebihan energinya bakal dilepaskan sebagai foton. Jadi seperti gambar di sebelah kanan ini. Oke, jadi apa pekerjaan saya waktu itu? Saya perlu mencari tahu seberapa reliable dari device yang kita bikin waktu itu di Smart, dan kalaupun tidak reliable, apa yang menyebabkan, dan cari tahu penyebabnya, kemudian propose solution untuk menghindari degradation tersebut. Jadi untuk mengetahui itu saya susun test setup yang basically terdiri dari probe station, di mana probe station adalah suatu control chamber yang kita bisa taruh sampelnya, kita bisa atur oxygen level, temperatur, dan lain-lain. Kemudian untuk merekam spektrum cahaya, saya kasih light spectrometer. Kemudian awalnya juga saya pengen taruh infrared spectrometer juga. Kemudian untuk mencari tahu dan merekam karakteristik electricalnya, saya juga taruh parametric analyzer yang bisa trace di IV curve-nya, kemudian di CV yang mengukur dari capacitance dan voltage relationship-nya. Dan terakhir, untuk tahu bagaimana persebaran emission dari electrophoto emission ini, saya juga taruh kamera untuk merekam time lapse-nya. Nah, itu tadi yang ideal setup-nya yang rapi. Cuman saat itu kita dalam keadaan yang asal kita dapat hasilnya, kita assemble beberapa equipment yang ada di lab. Jadi hasil akhirnya kabel di mana-mana dengan setup yang kayak Frankenstein ini. Cuman walaupun begitu, saya dapat yang saya mau, walaupun dengan beberapa hal seperti beberapa parametric analyzer dan power supply yang tumpuk jadi satu, dan beberapa temperature control yang saya mesti bikin dari kotak kue dari Daiso. Cuman yang penting kita dapat hasilnya. Kemudian, kita punya test system ya, kita punya device-nya. Dan apa yang kita bisa amati dari testing tersebut, di sini saya kasih time lapse dari evolusi LED ini, saya dikasih bias. Kita lihat intensitas cahayanya berubah dari awal testing ke akhir testing. Awal yang terang banget di tengah, kemudian menjalar keluar.
Kemudian kalau saya plot intensitas cahayanya sebagai terhadap waktu, kita lihat intensitas cahayanya menurun secara gradual dalam waktu kurang dari 100 jam. Jadi di sini suatu light source biasanya ini dianggap sudah gagal atau fail kalau intensitas cahayanya turun lebih dari 30%. Jadi seandainya lampu yang kita beli di satu tempat itu saya anggap gagal kalau sudah meredup lebih dari 30%. Jadi yang jelas LED yang kita punya ini nggak terlalu bagus. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa penyebabnya ini? Nah, untuk sebelum saya analisa lebih dalam, saya pengen nampilkan band gap diagram ini dulu. Jadi ini sebagai modal untuk pembahasan selanjutnya. Jadi ini band gap diagramnya terdiri dari sebelah kirinya P layer GaN-nya, sebelah kirinya kanannya N layer GaN, dan di antaranya kita punya quantum well. Nah, karena proses pembuatan dari LED ini nggak sempurna, biasanya kita punya beberapa defect. Yang defect itu diasosiasikan dengan beberapa energi level. Yang saya taruh sebagai garis hijau di sini. Kemudian, ini yang kita mau cari tahu, waktu kita stressing tadi, jadi kita nyalakan dalam jangka waktu yang lama, apakah terjadi defect lagi yang muncul. Jadi saya lambangkan secara hypothetical defect level dengan energi level seperti ini, dengan garis merah putus-putus ini. Nah, dalam operational LED ini, ideally kita pengen rekombinasi dari elektron dan hole terjadi dari tepian band gap ini, atau band edge recombination, di mana extra energinya dirilis sebagai foton proporsional dengan band gap ini. Tapi dengan adanya defect, kadang kita nggak dapat band edge recombination, karena kita dapat juga rekombinasi dari energy trap level assisted seperti ini, yang kemungkinan recombination energinya lebih tinggi dan juga kemungkinan lebih rendah. Kalau energi recombination-nya lebih tinggi, kita bakal dapat spektrum yang bergeser sedikit ke panjang gelombang yang lebih pendek, atau yang kita bilang blue shift. Kalau kita rekombinasi dengan panjang gelombang dengan energi level yang lebih rendah, kita bakal dapat spektrum yang bergeser sedikit ke panjang gelombang lebih panjang, yaitu karena kita sebut redshift. Selain itu, kita defect juga bisa kemungkinan menyebabkan rekombinasi yang tidak menghasilkan foton, yang kita sebut non-radiative recombination. Jadi ekstra energi dari recombination itu bakal dilepaskan dalam bentuk fonon. Jadi yang hal ini biasanya kemungkinan kita bisa detect dengan naiknya suhu dari LED. Jadi apa yang kita mesti cari nanti dari analisis selanjutnya? Pertama saya pengen analisa spektrumnya, dan kita cari apakah ada spektrum redshift, apakah ada spektrum blue shift, atau ada temperature change. Oke, di sini plot dari spektrum LED yang saya tes tadi selama di testing. Dari awal testing 0 jam, 50 jam, sampai 100 jam. Jadi secara sekilas sepertinya tidak ada perubahan pergeseran spektrum ya. Spektrumnya masih sama dan semua bagian dari spektrum ini turun dengan rata. Jadi dan kita juga tidak lihat ada blue shift. Jadi kalau ada blue shift kemungkinan kita punya seperti bahu di sini yang muncul dan peaknya mesti kemungkinan bergeser sedikit. Kemudian kita juga tidak lihat adanya redshift. Di sini saya juga zoom lebih tinggi. Jadi semua spektrumnya turun dengan sama. Jadi salah satu-satunya kemungkinan yang menyebabkan penurunan intensitas dari LED ini adalah terbentuknya defect yang contribute ke non-radiative recombination. Pertanyaan selanjutnya adalah
di mana non-radiative defect ini terbentuk. Jadi pertanyaannya apakah terbentuk di P-GaN layer-nya, di quantum well-nya, quantum barrier-nya, atau di N-GaN-nya. Jadi untuk mencari tahu itu, saya sekarang pakai satu teknik lain, yaitu cathodoluminescence. Jadi prinsip dari cathodolumination ini mirip dengan memberi carrier injection ke sampelnya, akan tetapi daripada memakai baterai, saya pakai electron beam. Jadi electron beam saya pakai ini dari scanning electron microscope. Jadi dengan menembakkan electron beam tersebut, interaksi antara sampel dengan elektron menghasilkan beberapa efek, yaitu salah satunya cathodolumination. Selain itu juga X-ray emission kalau energinya lumayan tinggi. Jadi kenapa saya pilih electron beam daripada baterai? Karena saya bisa atur seberapa dalam dari electron beam ini bisa menembus sampel penetration depth-nya dengan mengatur accelerating voltage-nya. Oke, sini saya taruh kartun dengan elektron energi yang lebih tinggi dia penetrate lebih dalam, dengan elektron energi yang rendah dia penetrate lebih rendah, lebih dangkal. Nah, kemudian dari simulasi saya ketemu dengan seberapa energi yang saya perlukan untuk mencapai tempat yang saya tentukan. Jadi untuk 7 kilovolt, kebanyakan elektron bakal menyampai ke quantum well-nya. Dengan 15 kilovolt, dia menembus sampai N-GaN layer. 3 kilovolt cuma sampai di P-GaN. Jadi bagaimana hasilnya? Di sini saya plot CL emission dari sampel yang sebelah kirinya adalah sampel yang belum di stress, sebelah kanan adalah sampel yang sudah di stress. Kita lihat, dan map ini cuma untuk CL di daerah quantum well dengan 7 kilovolt. Kita lihat bahwa stress sample, emission CL-nya lebih rendah untuk yang stress sample. Sedangkan map dari yang saya ambil dengan energi 15 kilovolt dan 3 kilovolt tidak menunjukkan perubahan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan defect yang dihasilkan dengan stressing itu berada di dalam quantum well sendiri. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, sekarang kita tahu posisi dari defect itu di mana terbentuknya. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jauh dari band edge ini energi level dari defect ini. Untuk tahu itu saya pakai teknik lain lagi, yaitu dinamakan deep level transient spectroscopy. Jadi bagaimana singkatnya DLTS, bagaimana prinsip DLTS ini. Jadi DLTS ini basically pengembangan kelanjutan dari capacitance transience method. Saya ketemu dalam satu kata ini apa definisinya, cuman prinsip kerjanya seperti ini. Kalau kita punya PN junction, jadi sini gambar fisik dari LED saya, cuman saya nggak gambar quantum well-nya. Jadi kita punya PNN, dan kalau kita kasih bias di sini, dalam hal ini reverse bias, maka depletion layer-nya bakal memanjang. Kemudian seandainya kita kasih pulse bias beberapa saat, depletion layer-nya bakal mengecil sementara sampai akhirnya balik kembali. Semuanya posisi seperti ini, di mana pulse saya mulai dari T0 sampai T1. Dan apa yang terjadi saat saya ukur kapasitas setelah T1. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau di dalam strukturnya saya punya majority carrier trap, di minority carrier trap saya bakal ketemu capacitance decay seperti ini, karena trap ini bikin rilis pelepasan carrier itu lebih lambat. Jadi kita dapat transient behavior seperti ini. Kemudian kemungkinan kedua, ada kemungkinan adanya majority carrier trap. Dan di sini karakteristik tensinya agak sedikit berbeda.
Cuman dua-duanya dengan adanya carrier trap ini bakal bikin transient behavior. Jadi dengan mengukur seberapa transient itu kita bisa tahu berapa energi levelnya dan seberapa banyak trap di dalam situ. Nah itu yang transient, jadi ini moyangnya di LTS. Nah di LTS sendiri adalah suatu trik yang dilakukan untuk mempercepat pengukuran. Jadi daripada mengukur transient ini keseluruhan, di dalam DLTS cuma diukur dari 2 waktu atau kadang disebut rate window. Kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran yang dilakukan di temperatur yang berbeda. Di suhu tinggi, transiennya terlalu cepat, jadi capacitance change-nya tidak kedetek. Kemudian di temperatur yang terlalu rendah juga rate of transiennya terlalu lambat, jadi perubahan kapasitas juga tidak terdetek. Kemudian ada di temperatur di mana perubahan kapasitas ini bisa didetek. Jadi ini optimum temperature-nya. Jadi ini trik yang dilakukan untuk mempercepat pengukuran. Nah, apa yang terjadi saat saya ukur LED saya dengan DLTS ini? Oke, di sini plotnya antara sampel yang fresh dengan stress. Untuk yang fresh kita cuma ketemu 1 hum yang menunjukkan ada carrier defect trap yang sudah terjadi, mungkin ini dari sisa dari fabrikasi. Untuk yang stress kita ketemu 2 hum of the defect yang associated dengan stressing. Nah, kalau kita plot Arrheniusly, kita ketemu bahwa defect yang baru muncul setelah stressing itu punya energi sekitar 0,26 eV di bawah conduction band. Oke, jadi secara summary sementara, kita ketemu bahwa stressing bikin defect baru, itu yang muncul di sekitar quantum well. Kita juga ketemu energinya sebesar 0,26 eV di bawah band gap. Nah, kalau saya simulasikan hal tersebut, saya ketemu bahwa konsentrasi sekitar 10⁻16 ini bisa membuat photo emission berkurang. Jadi saya confirm itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita tahu karakteristik dari defect ini. Kita tahu ciri-cirinya. Cuma secara fisikal ini defect ini bentuknya apa? Apakah bentuknya point defect, line defect, area defect, atau volume defect? Jadi untuk itu saya pakai lagi teknik mikroskopi, elektron mikroskopi, kali ini di transmission elektron mikroskopi. Jadi di teknik ini kita pakai sayatan tipis dari sampelnya. Kita taruh di sini. Kemudian dan elektron mikroskopi ini kita punya bukan cuma 2, ada banyak sekali teknik yang bisa dilakukan dengan transmission elektron mikroskopi. Tapi dalam kali ini saya cuma bercerita 2. Satunya dari teknik imaging. Jadi ini foto yang tadi saya tampilkan depan dari normal high resolution elektron mikroskopi. Sedangkan sebelah kanannya adalah scanning transmission elektron mikroskopi, STEM. Kemudian teknik yang kedua saya pakai adalah EELS. EELS itu adalah energy electron loss spectroscopy. Di mana elektron yang melewati sampel, beberapa elektron tersebut mengalami inelastic scattering, jadi dia kehilangan sekian energi. Jadi dan energi yang hilang itu proporsional dengan atomic weight dan structure-nya. Jadi kalau kita bisa disperse energi elektron yang keluar dari sampel itu, kita bisa tahu elemen apa aja yang bisa didetek atau elemen apa aja yang hilang. Oke, jadi hal yang pertama mengenai imaging. Jadi hal yang pertama saya pengen lihat apakah stressing ini induce line defect formation. Jadi di sini saya bandingkan fresh and stress sample dari teknik dislocation imaging, itu namanya weak beam dark field.
dari sini kita ketemu bahwa ada banyak line defect. Itu di sini saya label dengan E yang artinya edge trading edge dislocation, dan S yang screw trading dislocation, dan kemudian M mixed dislocation. Jadi secara statistik line defect antara fresh sample dengan stress sample itu hampir sama ya. Jadi sepertinya stressing tidak menyebabkan terjadinya line defect. Kemudian teknik selanjutnya dari ILS. Apa yang saya lakukan, saya coba lihat and then map apa aja elemen yang mungkin muncul baru atau hilang dari sini. Di sini saya tampilkan agak gambar buram dari stem di dekat quantum well. Dan di situ juga ada feature yang agak buram ini, itu adalah trading edge dislocation dengan edge component. Dan apa yang saya dapat dari situ bahwa stress sample mempunyai konsentrasi konsentrasi nitrogen yang lebih rendah di dekat trading dislocation dibandingkan dengan fresh sample. Jadi walaupun tidak bisa kita lihat, cuman dari ciri-cirinya sepertinya stressing menyebabkan formation of nitrogen vacancy atau hilangnya nitrogen dari sampel ini. Oke, jadi dengan data-data yang seperti di atas tadi, sebenarnya saya bisa kasih bikin gambaran apa yang seperti yang terjadi saat stressing. Jadi stressing ini menyebabkan terbentuknya nitrogen vacancy atau hilangnya nitrogen dari gallium nitride. Kemudian bagaimana ini bisa terjadi? Karena nitrogen vacancy formation ini nggak terlalu gampang, perlu energi yang lebih tinggi. Jadi untuk hal itu saya memberikan hipotesis lagi. Hipotesisnya adalah magnesium yang dipakai untuk mengubah gallium nitride menjadi P-type itu susah sekali dan sering segregate with each other. Jadi untuk prevent segregation itu kadang-kadang magnesium bisa diffuse ke dalam dislocation. Dan dislocation ini seperti jalan tol untuk diffusion dari magnesium. Beberapa magnesium dari P-side ini kemungkinan bakal sampai ke quantum well. Dari quantum well ini dia menurunkan energi yang diperlukan untuk pembentukan nitrogen vacancy. Jadi dengan terbentuknya nitrogen vacancy ini bikin trap yang reduce radiative recombination. Jadi apa yang mesti dilakukan hal itu? Jadi selanjutnya adalah mengurangi line defect dari trading dislocation ini atau hal lain. Jadi saya di project ini sampai tahun 2017. Jadi saat saya meninggalkan project ini, tim sedang melakukan beberapa hal untuk meningkatkan performa dari LED. Salah satunya dengan menambahkan graded buffer baru, di mana defect itu di stop di bagian buffer dan bisa mengurangi dislocation yang menyampai ke active layer. Yang kedua yang dilakukan adalah menambahkan V-pit defect. Jadi kalau ada dislocation yang sampai ke active layer, ini sengaja diintroduce volume defect. Jadi volume defect ini diharapkan bisa memberikan potential barrier untuk elektron atau untuk carrier agar tidak bisa lewat di daerah dekat dengan dislocation. Jadi mengurangi kemungkinan terbentuknya nitrogen vacancy. Oke, itu tadi mengenai advanced characterization di area semiconductor. Sekarang ke bagian yang sebelah kanan, yaitu advanced characterization di gunung api. Oke, jadi saya mulai proyek ini dari tahun 2017, langsung dari semiconductor. Jadi apa yang kita mau dan kita tertarik di sini adalah mencari sejarah dari gunung api tersebut. Dari sejarah berarti, sejarah dalam maksud saya, apa yang terjadi dari magma itu dari dalam bumi, gimana dia terbentuknya,
di mana dia nyangkut, di mana sampai dia bikin tekanan yang cukup besar sampai akhirnya dia meletus. Jadi tujuannya ini adalah memberikan pengertian dan kemampuan kita untuk estimasi kapan letusan terakhirnya, kapan bakal meletus lagi, seberapa lama kita menunggu, apakah sebulan, 2 bulan, ratusan tahun, atau ribuan tahun. Kalau ribuan tahun nggak ada yang bisa mengamati selama itu. Oke, jadi selama ini ada 2 teknik yang dilakukan di area petrologi untuk mencari tahu time scale atau seberapa lama proses magma itu. Yang pertama itu adalah radiometrics, yang radiokronografi, yang kedua ada diffusion chronography. Oke, saya jelaskan sedikit dengan radiometrics chronography. Basically dari pembentukan magma itu, dari perut bumi sampai keluar, ada beberapa kristal spesial, biasanya zirkon atau yang lain, yang dia suka sekali menyerap, saat pembentukannya dia suka menyerap radioaktif elemen, yaitu dalam hal ini kemungkinan uranium. Jadi, kemudian saat dia setelah sekian lama, uranium yang terbentuk dan terperangkap dalam kristal ini decay, jadi decay jadi anak-anaknya. Salah satunya anak-anak yang paling stabil adalah timbal ya. Jadi uraniumnya decay menjadi timbal, dan thorium, timbal, dan yang lain-lain. Kemudian dan dari segi fisika nuklir sendiri kita tahu seberapa paruh waktu dari uranium ini. Jadi dengan mengukur perbandingan antara radioaktif moyangnya, jadi uranium ini dan dibandingkan dengan hasil perubahannya, kita bisa estimasi sudah berapa lama proses magma ini terjadi. Dan teknik ini sudah dipakai untuk salah satunya yang mungkin yang paling tua itu untuk mengukur berapa usia bumi ini. 4,8 triliun tahun. Kemudian yang paling dekat dengan Indonesia kemungkinan untuk mencari tahu kapan terakhir Danau Toba meletus. Jadi ternyata Danau Toba itu bukan cuma meletus sekali, tapi berkali-kali. Yang terakhirnya itu jadi 78.000 tahun yang lalu. Jadi nggak ada saksi mata untuk itu. Jadi tapi dalam hal ini batuan ini bisa jadi saksi dan bisa diinterogasi. Dan yang kedua tekniknya adalah diffusion chronography. Yang ini agak sedikit berbeda. Jadi diffusion ini basically mencari tahu sejarah dari magma itu dari diffusion process. Jadi secara skematik semuanya kita punya kristal yang terbentuk di dalam bumi. Kemudian saat dia bergerak keluar, proses magma terjadi, kemungkinan komposisi dari seluruh magma itu berubah. Jadi dan kristal ini bisa tumbuh dengan komposisi kimia yang berbeda. Kemudian kalau kristal ini mengambang sekian lama di dalam perut bumi, jadi ada concentration gradient yang secara natural itu nature nggak suka. Jadi apa yang dilakukan, dia berusaha bakal meratakan dirinya kemana-mana di proses diffusion. Jadi dari tadi yang boundary yang sharp begini menjadi diffuse boundary atau boundary yang kabur seperti ini. Dan karena kita tahu prosesnya adalah diffusion dan mekanisme diffusionnya kita tahu, jadi dengan diffusion modeling kita bisa cari tahu berapa lama proses ini terjadi. Dan salah satu contoh yang paling dekat di Indonesia yang terakhir dipublish adalah mencari tahu seberapa jarak antara pembentukan magma di dalam bumi dengan letusan dari Gunung Merapi. Ini juga beberapa kali dipakai untuk mempelajari Gunung Agung. Oke, dan hal yang ketiga yang kita coba baru di IOS saat ini adalah exclusion modeling. Jadi kadang-kadang radiometrik ini cuma bagus untuk time scale antara ratusan ribu sampai jutaan tahun, dan diffusion ini kemungkinan dari beberapa jam sampai beberapa ratus tahun, dan ada gap antara dua metode ini.
Jadi apa yang saya mau lakukan adalah berusaha cari metode yang optimize untuk plug the gap dari dua metode ini. Jadi gimana proses exsolution ini? Oke, ini balik lagi ke basic material science ya. Mungkin banyak sepertinya seharusnya sudah familiar dengan apa yang saya tunjukkan seperti ini. Ini adalah phase diagram. Jadi phase diagram bisa menunjukkan stable phase di kondisi pressure dan temperature tertentu. Jadi seperti contohnya, sini semuanya saya punya phase di suhu tinggi banget. Jadi dia seperti ini, titik hitam. Di suhu tinggi dia membentuk satu phase. Cuman kalau kita lingkungannya berubah, jadi semuanya lebih dingin, dia tidak stabil lagi menjadi satu phase. Jadi lebih stabil dengan pembentukan dua phase. Jadi dalam upaya untuk menjadi lebih stabil, dia bakal split antara phase H prime ini dengan H. Kemudian lebih turun lagi, bakal lebih stabil lagi untuk jadi dua phase dengan komposisi yang berbeda, kemudian dan selanjutnya. Jadi dengan saya mencari tahu apa komposisi dari dua phase ini, saya bisa estimasi di suhu mana dia stabilnya, kapan dia terbentuknya. Oke, nah gimana penampakan dari dua phase ini? Satu, yang sebelah kiri ujung kiri ada pembentukan dua phase dari kristal yang berbeda, orthoparoxene dan klinoperoxene. Dan yang lebih kecil lagi, kalau kita zoom di dalam sini, ini ngebentuk augite phase di dalam, pigeonite phase yang garis putih ini di dalam augite phase. Nah, dan struktur yang kecil ini memerlukan karakterisasi yang dalam skala nanometer. Nah, di sini beberapa di sini beberapa gambar dari transmission electron microscopy TEM yang saya ambil dari lamela kecil-kecil tadi. Jadi sini yang normal TEM. Jadi kita lihat dalam skala nanometer, bukan cuma uniform phase sendiri, cuman dalam struktur yang kecil itu masih ada struktur yang lebih kecil lagi. Jadi ini kita namakan anti-phase boundary. Jadi dan dari situ juga kita lihat augite ini punya crystal structure yang berbeda kalau kita lihat dari diffraction pattern-nya seperti ini. Jadi ini masih pekerjaan yang lumayan banyak. Saya tidak akan pergi ke detailnya bagaimana. Cuman saya mau kasih tahu yang lebih menarik di sini. Oke, hal yang lain yang mungkin lebih menarik adalah bagaimana komposisi kimia dari phase tersebut. Jadi di sini saya tunjukkan X-ray map dari exsolution lamella tadi. Jadi map magnesium, map calcium, map besi ya. Kemudian kalau saya ambil line scan dari salah satu exsolution lamella tersebut, saya ketemu perubahan komposisi kimianya. Jadi bagian dalam ini dari exsolution lamellanya, yang bagian luar ini dari hostnya. Nah, kalau saya ambil pasangan dari host dan exsolution lamella ini, saya bisa masukkan ke thermodynamic modeling. Dari modeling saya ketemu bahwa struktur ini terbentuk di suhu antara 1000 sampai 1050 derajat dan di maksimum kedalaman 30 km. Kemudian dari seberapa besar exsolution lamella tersebut dan seberapa jauh jaraknya, saya juga bisa lakukan kinetic modeling dan ketemu bahwa exsolution tersebut terbentuk antara, ada dua distribusi, ada yang terbentuk yang lebih cepat, kurang dari setahun, ada juga yang lama, terpakai yang besarnya itu antara 6.000 sampai 8.000 tahun. Nah, sekarang kita tahu suhunya berapa, terjadinya di kedalaman berapa, dan berapa lama. Dari situ saya juga bisa lakukan next step chronometric modeling. Jadi kita bisa estimate seberapa ukuran dari magma chamber dan perut gunung api ini. Jadi dari modeling tersebut
sampai ke estimasi bahwa ukuran dari magma chamber itu sekitar hampir 1 kilometer kubik. Oke, dan jadi begitu secara singkat cerita saya tentang ice band characterization dari semiconductor sampai ke gunung api. Jadi di semiconductor, ice band characterization membantu saya untuk cari tahu apa physical defect yang muncul dari stressing, dan dari situ saya bisa muncul dengan suggestive correction untuk bikin produk yang lebih bagus. Sedangkan di gunung api, melihat sesuatu yang kecil di nanometer scale, kita bisa tahu apa proses magma yang terjadi. Kemudian terutama gimana saya tahu temperature terbentuknya, di pressure mana yang bisa memberitahu saya di kedalaman berapa dia terjadi, dan seberapa lama waktu yang terbentuk. Jadi dari situ kita kemungkinan bisa tahu apa yang corrective action atau preparation dari bencana yang kita bisa lakukan. Jadi segitu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan nanti. Halo? One of our big specialty in the school. Mohon maaf, suara saya masuk tidak ya? Udah. Sudah. Online. So this is a module. Sudah. We can offer 1 or 2 modules online. But the Terima whole kasih Pak Riko semester, atas penjelasannya yang super. Saya yakin ini memang I sebuah don't know if it's a good or bad news. I hubungan think we all yang have to be able to provide yang sangat tidak disangka-sangka ya untuk quality, but then we gunung are api dengan metode karakterisasi dari sebuah material semikonduktor nano gitu. Dan sangat amazing sekali. Saya juga mempelajari tentang LED Pak Riko. Jadi saya materialnya adalah perovskite, jadi saya mempelajari itu, tetapi untuk hal karakterisasi yang hingga difusinya tadi memang sangat benar-benar memberikan insight yang baru bagi saya, dan saya yakin juga untuk kita semua. Oke, baik, untuk sesi diskusinya nanti kita jadikan satu di akhir, jadi mohon di hold dulu dari teman-teman yang ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ke materi